Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi ganda dalam statistika. Untuk yang pertama, pengertian korelasi ganda itu sendiri. Korelasi ganda adalah korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen X dengan satu variabel dependen Y secara bersamaan atau simultan. Jadi, variabel X1 dan X2 akan diuji secara bersama-sama dengan variabel Y. Contoh, hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Bank Syariah Mandiri. Dari judul tersebut dapat ditentukan variabelnya sebagai berikut. Variabel X1 yaitu motivasi kerja, variabel X2 kemampuan pegawai, dan variabel Y atau variabel dependennya pelayanan administrasi, di mana hipotesisnya yaitu H0-nya tidak ada hubungan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi. H1-nya ada hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi. Kemudian manfaat korelasi ganda ini ada dua. Yang pertama, mencari hubungan antara atau kontribusi dua atau lebih variabel bebas atau variabel X secara simultan atau bersama-sama dengan variabel terikat Y. Yang kedua, korelasi ganda ini bermanfaat untuk mencari arah kuat dan lemahnya hubungan tersebut. Selanjutnya, koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi ganda disimbolkan dengan huruf R besar. Besarnya koefisien korelasi antara -1, 0, dan +1. Besarnya -1 itu adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih namun arahnya terbalik. Kalau +1 itu berarti positif sempurna, sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan yang kuat antara dua atau lebih variabel tersebut. Hubungan positif sempurna ini hubungan yang searah. Kemudian, untuk koefisien korelasi 0 itu dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji, sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya, interpretasi nilai R. Interpretasi nilai R ini untuk menentukan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih terhadap variabel dependen. Harga R yang didapat dari hasil perhitungan akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai R sebagai berikut. Dari mulai tingkat hubungan sangat rendah, rendah, cukup atau sedang, kemudian kuat dan sangat kuat, dengan interval koefisien 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah, dan seterusnya sampai 0,8 sampai 1,00 itu sangat kuat. Rumus koefisien korelasi ganda atau rumus korelasi ganda. Rumus untuk mencari korelasi ganda yaitu sebagai berikut. Rx1x2y sama dengan akar pangkat 2 dari R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 dikali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1x2 per 1 dikurang R kuadrat X1x2, di mana keterangannya sebagai berikut. Rx1x2y itu korelasi ganda antara x1 dengan x2 secara bersama-sama dengan y. Rx1y itu korelasi produk momen antara x1 dengan y. Rx2y itu korelasi produk momen antara x2 dengan y. Dan Rx1x2 itu korelasi produk momen antara x1 dengan x2. Rumus ini bisa digambarkan sebagai berikut. X1, X2 akan diuji secara bersama-sama dengan Y, di mana korelasi gandanya yaitu Rx1, X2Y. Hubungan antara X1 dengan Y yaitu Rx1Y. Hubungan antara X2 dengan Y
Rx2Y dan hubungan antara X1 dengan X2 yaitu Rx1X2. Selanjutnya, signifikansi korelasi ganda. Untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda X1 dan X2 terhadap Y, dapat dicari dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Sedangkan rumus untuk mencari F hitung itu sendiri adalah sebagai berikut. F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1, di mana R itu adalah nilai koefisien korelasi ganda, K adalah jumlah variabel bebas atau variabel independen, dan N adalah jumlah sampel yang diteliti. Dengan signifikansi pengujian sebagai berikut. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka tidak signifikan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mencari uji korelasi ganda secara manual. Yang pertama, membuat hipotesis H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kedua, membuat hipotesis H1 dan H0 dalam bentuk statistik. Yang ketiga, membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Yang keempat, memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke dalam masing-masing korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dari masing-masing korelasi produk momen akan dihitung korelasi gandanya. Kemudian, hasil dari korelasi ganda ini dibandingkan dengan nilai R tabel. Setelah itu, kita uji signifikansi dengan membandingkan nilai antara F hitung dengan F tabel. Dari hasil perhitungan, dibuat kesimpulannya. Oke, selanjutnya contoh soal. Di sini soalnya, dilakukan penelitian ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4 INAIS Bogor. Untuk langkah yang pertama, menentukan H0 dan H1 dalam bentuk kalimat. H0-nya bisa kita tulis, yaitu tidak terdapat hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4 INAIS Bogor. Yang H1-nya, terdapat hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4 INAIS Bogor. Untuk langkah kedua, yaitu menentukan H0 dan H1 dalam bentuk statistik. H0-nya ditulis R sama dengan 0, berarti di sini tidak terdapat hubungan. H1-nya R tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan. Nah, dari soal ini telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan 10 responden tersebut diperoleh data tentang hasil tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar statistika Y sebagai berikut. Nah, di sini ada data tingkat percaya diri variabel X1, motivasi belajar variabel X2, dan prestasi belajar statistika itu variabel Y atau variabel dependen. Di mana dari 10 responden ini didapat data sebagai berikut. Data penelitian. Nah, dari data ini kita membuat tabel penolong, di mana tabel penolong ini ditentukan X1 kuadratnya. Bisa dilihat X1 kuadrat sama 5 kuadrat sama dengan 25, X2 kuadrat 6 kuadrat sama dengan 36, Y2 kuadrat sama dengan 64, X1 dikali Y 5 kali 6 sama dengan 40. Maaf, X1 kali Y 5 kali 8 sama dengan 40. Kemudian X2Y 6 kali 8 sama dengan 48, dan X1 dikali X2 yaitu 5 kali 6 sama dengan 30.
Ditulis seterusnya sampai 10 responden, kemudian dihitung jumlahnya pada masing-masing X1, X2, Y, X1 kuadrat, sampai seterusnya. Nah, untuk langkah keempat, mencari masing-masing nilai korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat, ini rumus untuk mencari nilai korelasi produk momen. Oke, selanjutnya kita mencari nilai koefisien korelasi produk momen yang pertama, yaitu Rx1Y dengan rumus sebagai berikut: N sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar pangkat 2 dari N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel penolong bahwa sigma X1 dikali Y adalah 249. Kemudian sigma X1 adalah 33. Sigma Y 70 dengan N 10. Kemudian sigma X1 kuadrat itu 127, sigma X1 kuadrat 33, sigma Y kuadrat itu 510, dan sigma Y itu sama dengan 70. Ini angka-angka ini bisa dilihat dari tabel penolong yang telah kita buat tadi, dijumlahkan sehingga didapat hasil 180 dibagi 190,263. Didapat hasil Rx1 atau korelasi produk momen X1Y sebesar 0,946 sekian. Selanjutnya kita cari Rx2Y. Rx2Y ini rumusnya yaitu N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per akar pangkat 2 dari N dikali X2 kuadrat sigma X2 kuadrat dikali N Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Di sini bisa dilihat lagi bahwa sigma X2Y yaitu sebesar 300, sigma X2 40, sigma Y 70, kemudian sigma X2 kuadrat sama dengan 184, sigma X2 sama dengan 40, sigma XY kuadrat yaitu 510, dan sigma Y 70. Kemudian dihitung secara manual, didapat hasil Rx2Y sebesar 0,912 sekian. Untuk cara selanjutnya sama seperti tadi. Di sini kita cari Rx1 X2Y di mana nilai sigma X1 X2 sama dengan 152, sigma X1 33, sigma X2 40, sigma X1 kuadrat 127, sigma X1 33, sigma X2 184, sigma X2 40, dihitung, kemudian didapat hasil korelasi produk momen Rx1 X2 sebesar 0,959 sekian. Nah, untuk selanjutnya langkah kelima. Langkah kelima yaitu mencari nilai korelasi ganda produk momen. Tadi setelah dihitung didapat bahwa nilai Rx1Y sama dengan 0,46, Rx2Y 0,913, dan Rx1X2 sama dengan 0,961. Dari hasil koefisien produk momen ini dihitung koefisien korelasi gandanya sebagai berikut. Rx1X2Y sama dengan akar pangkat 2 dari R kuadrat X1Y ditambah
R kuadrat X2Y dikurang 2 dikali R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Dimasukkan angka-angka ini, R X1Y sebesar 0,96 dikuadratkan, kemudian X2Y 0,913 dikuadratkan, dikurangi RX1Y 0,946, X2Y 0,913, dan RX1X2 0,961 per 1 dikurangi nilai RX1X2 0,9161 dikuadratkan. Kemudian dihitung secara manual, didapat akar pangkat dari 0,09 per 0,076. Kemudian didapat nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,9 0,9079. Bisa dibulatkan menjadi 0,908. Nah, ini dia. Nah, nilai koefisien korelasi ganda ini positif. Artinya hubungannya arah korelasinya itu searah atau positif. Kemudian karena dia mendekati plus 1, tingkat hubungannya secara simultan adalah sangat kuat. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai R tabel dan membandingkannya dengan R hitung yang didapat. Dasar pengambilan keputusannya, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan yang signifikan. H1 diterima. Jika R hitung kurang dari R tabel, tidak ada hubungan yang signifikan, artinya H0 ditolak. Dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan hipotesis dua arah atau two tail, dan nilai DF ini dicari dengan rumus N dikurang K, artinya jumlah responden dikurangi jumlah semua variabel, baik itu independen dan dependen, yaitu ada 3 pada DF7. Jadi nilai R tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan DF7 didapat nilai 0,0664. Didapat R tabelnya yaitu 0,664, sedangkan R hitung yang tadi kita cari yaitu 0,908. Bisa dilihat bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya ada hubungan yang signifikan atau hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, mencari nilai F hitung dan membandingkannya dengan F tabel. Seperti dijelaskan sebelumnya, F hitung dicari dengan rumus sebagai berikut. R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1, di mana K ini adalah jumlah variabel independen. Jumlah variabel independen yang dicontoh soal yaitu ada 2, nilai R yaitu 0,908 dikuadratkan, kemudian dihitung seperti ini secara manual, didapatkan F hitung sebesar 16,4892. Nah, untuk mencari nilai F tabel, untuk yang pertama dicari DFN1-nya. DFN1 itu K dikurangi 1. K ini adalah jumlah semua variabelnya. Jumlah semua variabelnya ada 3, dikurangi 1, 2. DFN1-nya yaitu 2. Kemudian DFN2-nya N min K. Jumlah respondennya 10, dikurangi jumlah semua variabelnya ada 3. DFN2-nya yaitu 7. F tabel dicari pada probabilita 5%, yaitu pada taraf signifikansi 0,05 dengan DFN1 2 dan DFN2 7. Didapatkan nilai F tabel sebesar 4,74. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah, pada DFN1 sama dengan 2, kemudian pada DFN2 sama dengan 7,
dan taraf signifikansi sebesar 0,05, didapatkan nilai F tabel sebesar 4,74. Nah, dari sini dasar pengambilan keputusannya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel maka signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel maka tidak signifikan. Berdasarkan data yang kita hitung tadi, F hitung kita dapat sebesar 16,4892, sedangkan F tabel 4,74. Artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Di sini berarti data tersebut adalah signifikan. Nah, kemudian dicari kekuatan hubungan atau koefisien determinasi KP. Koefisien determinasi ini yaitu proporsi keragaman dalam satu variabel yang dapat diterangkan oleh variabel lainnya. Dirumuskan KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, dari data yang tadi, R itu didapat 0,908 dikuadratkan dikali 100%. Didapat hasil 82,45%. Artinya, kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar statistika adalah 82,45%. Sedangkan sisanya yaitu 17,55% lainnya ditentukan oleh variabel yang lain. Jadi, variabel percaya diri dan motivasi belajar ini memberikan kontribusi sebanyak 82,45% terhadap prestasi belajar statistika. Dan langkah selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari data yang telah kita hitung tadi, didapat bahwa R hitung lebih besar dari R tabel dan F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4 INAIS Bogor. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah mencari uji korelasi ganda secara SPSS. Mungkin untuk secara SPSS ini lebih mudah. Di sini ada contoh kasus dan penyelesaiannya. Contoh judulnya, hubungan kompetensi dan motivasi kinerja. Hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai negeri Kota Bogor tahun 2018. Di sini bisa kita identifikasi dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Variabel kompetensinya ini sebagai X1, variabel motivasi ini sebagai X2, dan variabel kinerja adalah sebagai variabel dependent atau variabel Y. Dimisalkan ada sampel sebanyak 64 orang dengan taraf signifikansi 0,05. Nah, untuk mencari data uji korelasi ganda secara SPSS, misalkan datanya telah dimasukkan ke dalam SPSS sebagai berikut. Untuk langkah pertama, masukkan semua data yang didapat ke dalam SPSS. Oke, bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya, langkah kedua, dari menu SPSS, klik Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Bisa dilihat, ketika diklik Analyze akan muncul menu dan pilih Regression dan klik Linear. Selanjutnya, langkah ketiga, masukkan variabel kinerja atau variabel dependent dengan mengklik tanda dependent. Ini dia. Selanjutnya, masukkan variabel kompetensi X1 dan motivasi X2 ke dalam kotak independent S di sini. Setelah itu, klik opsi statistik, akan muncul menu seperti ini. Nah, ketika muncul menu seperti ini, pastikan bagian kotak estimates, model fit, dan R-squared change itu diberi tanda. Lalu klik continue dan OK.
Nah, langkah yang kelima, setelah semuanya beres, maka hasil output yang menjadi perhatian adalah model summary. Nah, dari model summary ini, gimana sih cara memaknainya? Nah, ini dia cara memaknai hasil output model summary SPSS. Berdasarkan hasil output tabel summary, diketahui bahwa besarnya hubungan antara kompetensi dan motivasi secara simultan bersama-sama terhadap kinerja yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,947. Bisa dilihat dari nilai R ini 0,947. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sedang atau cukup karena berada di antara 0 dan 1 atau hampir mendekati 0,5. Jadi menunjukkan pengaruh yang sedang. Sedangkan kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja adalah dilihat dari nilai R square dikuadratkan nilai R ini dikuadratkan akan menghasilkan nilai R square sebesar 0,247 dikali 100%, yaitu 24,7%. Jadi, variabel kompetensi dan motivasi ini memberikan kontribusi sebanyak 24,7% terhadap kinerja, sedangkan 75,3% sisanya ditentukan oleh variabel yang lain. Oke, selanjutnya, untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien korelasi ganda diuji secara keseluruhan, hipotesis dalam pembahasan ini sebagai berikut. H0-nya, kompetensi dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan H1-nya, kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Dasar keputusan uji korelasi berganda. Untuk dasar keputusan uji korelasi berganda menggunakan SPSS yaitu ada dua. Yang pertama, jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig F change atau 0,05 kurang dari sig F change, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas sig F change atau 0,05 lebih besar dari sig F change, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Oke. Dari data hasil output tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig F change adalah 0,00 dan taraf signifikansinya 0,05. Artinya 0,05 lebih besar dari 0,00. Taraf signifikansi lebih besar dari nilai sig F change. Maka dapat diputuskan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri Kota Bogor tahun 2018. Oke, sebelum mengakhiri video ini, kita akan menguji secara langsung data korelasi SPSS di aplikasinya langsung. Contohnya di sini dari data yang kita buat. Nah, dari data ini adalah data yang tadi diuji SPSS. Untuk langkah-langkahnya, klik Analyze, kemudian Regression, pilih linear. Masukkan variabel kinerja ke dalam kotak dependent, kemudian masukkan variabel kompetensi X1
ke variabel independen dan motivasi ke independen. Kemudian klik opsi statistics, pastikan estimates ditandai, model fit ditandai, dan R-square change ditandai. Klik continue, kemudian OK. Ditunggu hasil output SPSS-nya. Nah, didapat data seperti ini, sama seperti tadi. Nilai R-nya 0,497, R-square-nya 0,247, artinya 24,7%. Sumbangan dari variabel X terhadap Y, dan nilai sigf change-nya yaitu 0,00, di mana sigf change ini lebih kecil daripada 0,05. Maka data yang tadi telah disimpulkan ini adalah benar. Oke, sekian dari saya. Silahkan ulangi video jika belum mengerti, atau kamu bisa komentar di bawah untuk bertanya-tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.